Selamat datang pada peserta e-learning literasi dan edukasi keuangan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi pengelolaan keuangan rumah tangga. Salah satu langkah penting sebelum menyusun rencana keuangan rumah tangga, diperlukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran biaya oleh keluarga petani melalui tabel catatan harian transaksi jual-beli. Pada bahasan pertama, kita akan membahas tentang rekening dan saldo tabungan. Pelajaran satu ini, bertujuan agar rumah tangga petani mampu memantau tabungan yang dimiliki dan mengambil tindakan yang sesuai untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah tabungan dengan adanya kegiatan usaha tani atau usaha lainnya. Selanjutnya, kita masuk pada langkah pencatatan tabungan. Format tabungan, dibagi menjadi dua tabel. Yang pertama untuk 6 bulan pertama, dan yang kedua untuk 6 bulan berikutnya dengan kolom tambahan untuk total tahunan. Pada contoh kali ini, hanya akan ditampilkan tabel 6 bulan pertama saja. Masing-masing subtabel terbagi menjadi 3 bagian. Pertama rekening tabungan, kedua rekening tabungan jangka pendek, dan ketiga rekening tabungan jangka panjang. Untuk setiap bagian, rumah tangga akan melakukan pencatatan rekening tabungan. Rumah tangga akan mencatat 1. Saldo akhir bulan sebelumnya sebagai saldo awal bulan, 2. Setoran bulanan yang dilakukan oleh rumah tangga pada rekening tabungan, dan 3. Penarikan bulanan yang dilakukan oleh rumah tangga pada rekening tabungan tersebut. Kemudian rumah tangga akan menghitung saldo akhir dengan menambahkan jumlah setoran ke saldo awal dan mengurangi jumlah penarikan. Jika beberapa setoran atau penarikan dilakukan pada bulan yang sama, rumah tangga akan melaporkan total saja, bukan masing-masing transaksi. Kita masuk pada bagian rekening tabungan jangka panjang. Bagian ini memberikan peluang bagi rumah tangga untuk memiliki dua rekening tabungan jangka panjang atau rekening tabungan khusus yang berbeda. Rumah tangga harus menuliskan catatan tujuan pembukaan rekening tabungan jangka panjang ini. Misalnya seperti investasi rumah dan investasi kegiatan usaha. Rumah tangga menghitung saldo tabungan bulanan dengan menggabungkan saldo akhir dari rekening tabungan jangka pendek ke saldo penutupan rekening jangka panjang. Total jumlah bulanan ketiga rekening tersebut akan memberi info pada rumah tangga mengenai posisi bulanan tabungan. Bahasan selanjutnya adalah kegiatan usaha lainnya. Pada bahasan kedua ini, bertujuan agar rumah tangga petani mampu menilai keuntungan dari setiap kegiatan usaha lain yang dilaksanakan dan dikelola oleh rumah tangga, baik on-farm maupun non-farm. Langsung saja, kita masuk pada langkah pencatatan kegiatan usaha rumah tangga. Pada deskripsi kita contohkan kegiatan usaha beras merah seluas 0,25 hektar. Dengan pendapatan pada produk utama di bulan Januari adalah sebesar 3 juta rupiah. Produk samping di sini dicontohkan sereal beras merah sebesar 1 juta rupiah. Sehingga total pendapatan adalah sebesar 4 juta rupiah. Pada bagian pengeluaran kita contohkan pengeluaran pada makanan sebesar 1 juta. Saprodi berupa benih, pesnap, pupuk dasar dan susulan sebesar 450.000. Untuk bagian pengeluaran lain, di sini dicontohkan pengeluaran atas pembayaran listrik sebesar 100.000, air 40.000, biaya operasional usaha tani 1.575.000, biaya panen dan pasca panen kita kosongkan, dan lain-lain seperti rekreasi, iuran, sumbangan adalah sebesar 100.000, untuk barang kita kosongkan, pembelian barang berupa biaya produksi sereal dengan harga 7.500 per unit, sebesar 600.000, maka diperoleh total pengeluaran sebesar 3.865.000, arus kas kegiatan usaha tani sebesar 135.000, kumulatif arus kas kegiatan usaha tani sebesar 135.000. Kita lanjutkan pada bagian pembiayaan. Modal kerja yang dibutuhkan sebesar 3.865.000, modal sendiri oleh rumah tangga sebesar 4 juta, dan jangka waktu selama 4 bulan. Nilai yang akan dipinjam sebesar 2 juta dengan nilai pembayaran pinjaman sebesar 6% per tahun menjadi 2.480.000. Dan yang terakhir kita masuk pada bagian arus kas dari operasional keuangan. Di sini dicontohkan modal sendiri oleh rumah tangga seperti uang kas dan tabungan sebesar 4 juta, jumlah pinjaman sebesar 2 juta, jumlah pembayaran pinjaman di sini kita kosongkan. Sehingga diperoleh arus kas dari kegiatan keuangan sebesar 6 juta, arus kas setelah pembiayaan 6 juta menjadi kumulatif arus kas setelah pembiayaan adalah sebesar 6 juta rupiah. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendapatan dan keuntungan lainnya. Tujuan dari materi ini adalah agar rumah tangga petani mampu menentukan seluruh pendapatan rumah tangga, dengan mempertimbangkan semua sumber pendapatan dari kegiatan usahanya, baik itu on-farm maupun non-farm. Untuk langkah pencatatan kegiatan usaha rumah tangga, kita dapat melihat tabel berikut.
Dapat dilihat, tabel dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama merupakan kegiatan on-farm seperti produksi tanaman, ternak unggas dan kolam ikan. Untuk bagian yang kedua, merupakan kegiatan non-farm seperti pedagang keliling, jasa menjahit, upah dan lain-lain. Berikut contoh pengisiannya. Untuk kegiatan on-farm, dicontohkan pada bulan Desember beternak unggas, sebesar 25.000. Subtotal selain tanaman sebesar 25.000. Pendapatan selain dari kegiatan produksi tanaman, adalah sebesar 500.000, sehingga total pendapatan selain dari kegiatan produksi tanaman adalah sebesar 500.000, maka diperoleh total arus kas yang masuk adalah sebesar 525.000. Untuk bulan yang lainnya dapat diisi sesuai dengan kegiatan baik on-farm dan off-farm, yang dilaksanakan. Materi selanjutnya adalah perencanaan anggaran konsumsi rumah tangga. Pada pelajaran ini bertujuan agar rumah tangga petani mampu menyusun rencana anggaran, konsumsi pangan keluarga yang sesuai dengan konsep gizi seimbang. Langkah selanjutnya adalah menyusun rencana kebutuhan konsumsi pangan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, menentukan jenis pangan yang menjadi pilihan untuk dikonsumsi. Masukkan mulai dari pangan sumber karbohidrat, pangan hewani, kacang-kacangan, sayuran, buah, susu, dan lainnya. Kedua, informasi berat pangan yang diperkirakan akan dikonsumsi untuk total anggota keluarga. Perhatikan jumlah yang dianjurkan untuk dikonsumsi per kali makan, per hari untuk individu dan untuk keluarga. Ketiga, setelah daftar makanan telah tersusun menurut jenis dan jumlahnya, tahapan selanjutnya adalah mengkonversi kebutuhan pangan ke dalam satuan biaya. Keempat, untuk menghitung kebutuhan per bulan, maka setiap pangan harus diketahui rata-rata frekuensi konsumsi per bulan. Untuk beras, jumlah kebutuhan keluarga per bulan bisa menjadi dasar jumlah produksi yang akan disimpan untuk konsumsi sendiri. Materi berikutnya adalah tentang pengeluaran rumah tangga. Bahasan ini bertujuan agar rumah tangga petani dapat mengevaluasi pengeluaran mereka, menilai relevansi pengeluaran, mengidentifikasi kemungkinan penghematan pada pengeluaran yang tidak relevan, dan segera mengambil tindakan korektif. Berikut langkah pengeluaran rumah tangga per bulan yang akan disajikan pada format biaya pengeluaran rumah tangga. Masing-masing subtabel dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, anggaran makanan yang dipilah berdasarkan kategori makanan utama. Kedua, pengeluaran rumah tangga secara umum, dan ketiga, pengeluaran luar biasa. Berikut contoh pengisiannya. Pada bagian anggaran untuk makanan, pada bulan Desember terdapat pembelian makanan pokok lainnya, sebesar 76.800. Pembelian untuk lauk dan pauk sebesar 695.200, pembelian sayuran tambahan sebesar 86.400, pembelian buah sebesar 435.200, minyak goreng sebesar 18.000, gula dan minuman sebesar 12.800, sehingga total anggaran untuk makanan adalah sebesar 1.324.400. Untuk pengeluaran lain, pada bulan Desember terdapat pengeluaran untuk listrik sebesar 700.000, asuransi 600.000, transportasi, bensin, bis, gojek sebesar 120.000, persediaan rumah tangga sebesar 1 juta, sehingga diperoleh total pengeluaran lain sebesar 2.420.000. Maka total pengeluaran adalah, total pengeluaran anggaran untuk makanan ditambah total pengeluaran lain menjadi sebesar 3.744.400. Untuk pengisian tabel berikutnya bisa disesuaikan dengan pengeluaran yang ada. Bahasan selanjutnya adalah tentang arus kas rumah tangga sebelum dan sesudah pembiayaan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar rumah tangga petani mampu mengevaluasi pengeluaran mereka, menilai relevansi pengeluaran tersebut, mengidentifikasi kemungkinan penghematan pada pengeluaran yang tidak relevan, mengambil tindakan korektif langsung, dan mengevaluasi jumlah pengeluaran atas pendapatan yang membutuhkan pembiayaan eksternal seperti pinjaman dari teman, kerabat dan/atau lembaga keuangan. Langkah menyusun arus kas rumah tangga sebelum dan sesudah pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut. Setiap tabel dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah arus kas rumah tangga sebelum pembiayaan, yang kedua pembiayaan yang diperlukan, dan yang ketiga arus kas rumah tangga setelah pembiayaan. Arus kas rumah tangga sebelum pembiayaan. Untuk menegaskan kembali pentingnya tabungan, dalam perhitungan arus kas sebelum pembiayaan, tabungan ada setelah pendapatan yang berarti bahwa segera setelah rumah tangga menerima uang, mereka harus mengalokasikan sebagian pendapatan untuk masuk dalam rekening tabungan mereka. Membiayai pengeluaran rumah tangga, arus kas kumulatif bulanan, bisa jadi negatif yang berarti bahwa rumah tangga harus membayar lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan dan uang tunai yang tersedia.
Dalam hal itu, rumah tangga perlu meminjam uang dari sumber eksternal, teman, kerabat atau lembaga keuangan untuk menutupi jumlah pengeluaran yang melebihi pendapatan dan tabungan yang tersedia. Arus kas rumah tangga setelah pembiayaan. Rumah tangga akan melaporkan jumlah pinjaman pada bulan pertama ketika arus kas kumulatif negatif terjadi dan akan melaporkan jumlah pengembalian pinjaman pada bulan ketika arus kas kumulatif kembali positif. Materi yang terakhir akan kita bahas adalah perencanaan dibandingkan realisasi. Tujuan dari materi ini adalah agar rumah tangga petani mampu menyimpulkan posisi keuangan rumah tangga dengan membandingkan anggaran dengan data aktual dan menyempurnakan anggaran untuk tahun depan dengan mempertimbangkan perbedaan atau selisih antara perencanaan biaya dan angka yang sebenarnya. Pembuatan laporan untung dan rugi yang direncanakan dalam kolom perencanaan, dan laporan angka aktual pada kolom realisasi. Perhitungan selisih, positif atau negatif, antara angka aktual dan angka perencanaan. Di bawah subtabel hasil, petani harus membuat analisis alasan di balik selisih tersebut dan juga apakah selisih ini sudah benar atau dimaksudkan untuk dilakukan ulang. Jika dimaksudkan untuk dilakukan ulang, maka harus diintegrasikan dalam anggaran yang akan disusun untuk tahun berikutnya.